Kosong itu lebih penting daripada isi. Itu yang saya katakan pada pasien saya yang menyatakan bahwa kalau lambungnya itu harus diisi setiap jam atau setiap 2 jam supaya perutnya nggak sakit. Makanya saya tetap menganjurkan pada pasien tersebut tetap puasa. Karena pertanyaan mendasarnya dulu aja bisa puasa, kenapa setelah sakit lambung jadi malah nggak bisa puasa? Secara fisiologi, memang ketika lambung kosong itu, malah produksi asam lambungnya akan sangat minimal. Jadi tidak akan terjadi produksi asam lambung yang terlalu banyak dan naik ke atas. Tapi kalau mau analogi yang lain, pada saat kekosongan itu malah akan terjadi mudah pembersihan. Ibarat misalnya rumah kita. Ketika rumah kita itu kosong, misalnya perabot-perabot dikeluarkan, itu lebih mudah bersihinnya. Analogi lain bahwa kosong itu kadang lebih penting daripada kepenuhan, itu misalnya kita lihat mangkok. Mangkok itu kan ketika kosong bisa diisi dengan air putih, bisa diisi dengan nasi, bisa diisi dengan mie. Rumah pun juga yang paling penting itu ada ruangan kosong di dalam rumah. Ruangan kosong yang dibatasi oleh dinding, oleh atap. Di ruangan kosong itu kita bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Kita bisa bersenda gurau, bisa menumpahkan kasih sayang kita pada anggota keluarga kita di dalam ruangan kosong di dalam rumah kita. Tas pun demikian juga. Karena kosong bisa kita isi dengan buku, pulpen, atau laptop. Cuma kita terlalu sering mengisi apapun yang kosong itu selalu memenuhinya dengan hal-hal yang belum tentu ada gunanya buat kita. Rumah kita isi dengan aksesoris atau apapun yang kita tambahin terus-menerus akhirnya rumah kita penuh. Jadi malah interaksi antara anggota keluarga jadi berkurang. Demikian juga perut kita. Sudah terlalu sering kita isi dengan bahan makanan apapun yang kandungan nutrisinya sedikit, yang mengandung bahan pewarna, yang mengandung bahan pengawet, yang mengandung lemak trans tinggi, dan yang lain-lain yang bisa merugikan kesehatan kita. Jadi kekosongan pada badan dan pikiran itu sangat penting. Ya kita belajar lagi di bulan puasa ini. Karena kalau pikiran kita juga terlalu penuh dengan ambisi, emosi negatif, dengan rasa kesal kita, rasa tidak sabar kita, ya otomatis otak kita jadi penuh. Makanya ada baiknya selain kita belajar mengosongkan perut di bulan puasa ini, ada baiknya kita bersama-sama belajar bagaimana mengosongkan pikiran kita dari hal-hal negatif, dari informasi yang terlalu memenuhi kepala kita, dari kecemasan-kecemasan yang membuat hidup kita tidak nyaman, terhadap kekhawatiran-kekhawatiran masa depan yang belum terjadi saat ini. Makanya mungkin ada baiknya pada saat bulan puasa ini mungkin zikir untuk mengosongkan pikiran. Atau juga meditasi atau kontemplasi. Karena dalam kekosongan itu tanpa kita sadari kita terpenuhi. Terpenuhi oleh hal-hal yang baik. Jadi belajar kosong, saya nggak kosong terus loh ya. Itu namanya bocah kosong itu. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita tahu pentingnya kekosongan, kita akan bisa mengisi hal-hal yang baik dalam hidup kita saat ini dan masa depan.